Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat adalah tiang agama dan bagian pondasi dari agama Islam. Salat merupakan amalan yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat. Begitu pentingnya kedudukan salat dalam syariat Islam, sehingga salat menjadi kewajiban yang pertama kali harus dilaksanakan setelah seorang muslim mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan perkara yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Apabila salatnya buruk, maka seluruh amalnya pun akan buruk. Hadis riwayat lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menyatakan hal serupa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka ia telah berbahagia dan sukses. Tetapi apabila salatnya buruk, maka ia telah celaka dan merugi. Apabila ia kurang dalam melakukan salat wajib, maka Allah akan berkata, lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunnah? Lantas disempurnakanlah dengannya yang kurang dari salat wajib itu. Kemudian yang demikian itu berlaku pula bagi seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tirmizi juga menguatkan pentingnya menunaikan salat. Karena tanpa tiang yang kokoh pada sebuah bangunan, maka bangunan itu akan roboh. Rasulullah SAW bersabda, salat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan salat, maka berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan salat, berarti ia merobohkan agama. Orang yang rajin salat namun tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar mungkin ada. Salah satu alasannya adalah salat yang dilakukan belum memberikan manfaat pada kehidupannya, sehingga besar kemungkinannya salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, wahai anak manusia, salat adalah perkara yang dapat menghalangimu dari maksiat dan kemungkaran. Jika salat tidak menghalangimu dari kemaksiatan dan kemungkaran, maka hakikatnya engkau belum salat. Tanda orang yang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain adalah orang yang selalu merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang diterima adalah salat yang penuh kerendahan diri di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rendah diri akan mampu merasakan khusyuk dalam hatinya. Jiwanya sadar dan mengerti dengan siapa ia menghadap. Para ulama mengatakan, bila kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk takbir, ketahuilah bahwa kita sudah meninggalkan dunia, sudah meninggalkan bumi, sudah mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Rasulullah. Kita sudah berada di Sidratul Muntaha. Kedua, orang yang salat namun tidak menyombongkan diri kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaduknya dalam salat melahirkan rendah hati dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Kekuasaan tidak menyebabkan ia sombong, karena ia tahu bahwa kekuasaan adalah amanah Allah. Kekayaan tidak menyebabkannya memperbudak orang lain, karena ia tahu bahwa harta hanyalah titipan Allah. Pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri, sebab ia tahu pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan dengan luasnya ilmu ilahi. Orang yang sholatnya diterima tidak akan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, orang yang tidak mengulangi maksiat kepada Allah sekali waktu. Mungkin kita pernah terjerembab dalam kubangan dosa. Ada yang mencuri, korupsi, makan uang riba, bahkan berzina. Lalu sholatnya membuatnya menangis dan mengemis kepada Allah, memohon ampunan pada Sang Khalik, dan meninggalkan seluruh kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Keempat, orang yang dengan sholatnya mampu mengendalikan hawa nafsunya. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang salatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya salatnya hanya menambah kemurkaan Allah dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kelima, orang yang banyak berzikir. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak pada diriku. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh untuk selamanya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Usahakanlah lidahmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut nama Allah." Berzikir bukan saja disyariatkan. Kelima, orang yang banyak berzikir. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak pada diriku. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh untuk selamanya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Usahakanlah lidahmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut nama Allah." Berzikir bukan saja disyariatkan setelah sholat, melainkan pada setiap saat, ketika berdiri, duduk, bahkan berbaring. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Keenam, orang yang sholat menyayangi orang miskin. Orang dalam perjalanan, wanita yang ditinggal suaminya, dan mengasihi orang yang ditimpa musibah. Salat yang dilakukannya membekas dalam kehidupan sebagai khalifah Allah yang saling menyayangi sesama makhluknya, memberi makan kepada orang yang lapar dan memberi bantuan kepada orang yang tertimpa musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Lihatlah diri kita, sudah selaraskah hati dan perbuatan kita terhadap kewajiban salat yang kita kerjakan? Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.